誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan serta mereview chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 228, yang baru saja terbit secara resmi pada jam 10 malam tadi. Seperti yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, jika pada chapter terbaru ini banyak sekali hal menarik yang terjadi. Mulai dari pertarungan hebat antara Wakasa, Benkei, dan juga Terano Minami, sampai dengan kemarahan dari Kawaragi Senju. Selain semua hal tersebut, pada chapter 228 ini, akhirnya bocoran dari panel-panel manga yang sudah pernah diposting oleh Ken Wakui Sensei pada akun Twitter resminya, semuanya mulai terjawab dan dimunculkan secara langsung dalam chapter terbaru ini. Contohnya yaitu panel yang menunjukkan ekspresi shock atau kaget dari Terano Sousu dengan bekas luka tembakan yang ada di bagian dada sebelah kirinya. Dan juga panel yang memperlihatkan pertarungan besar antara Wakasa Imaushi melawan Terano Minami. So, buat kalian yang tertarik dan mau dengar penjelasan lebih lengkap mengenai semua kejadian yang muncul pada chapter 228 ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 228 dibuka dengan pertarungan hebat antara Wakasa Imaushi, Arashi Keizo, dan juga Terano Minami. Dalam pertempuran ini, Terano tanpa henti terus melancarkan pukulan pembelah planetnya berkali-kali ke arah Wakasa. Namun sayang sekali, Waka dengan mudah mampu menghindari semua pukulan dari Terano, menggunakan kecepatan dan juga kelincahannya. Di momen ini, Waka berhasil terus memprediksi semua gerakan dan serangan yang dilancarkan oleh Terano dengan sangat mudah sekali. Bahkan dalam setiap serangan yang dilancarkan oleh Terano, Waka mampu memberikan atau melayangkan serangan baliknya ke arah tubuh Terano, menggunakan kaki kanannya dengan sangat kencang sekali. Melihat kehebatan dan juga kelincahan dari Wakasa, seluruh member atau anggota dari geng Rokuara Tandai yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Waka pun terlihat sangat terpesona. Tidak mau kalah dengan Waka, Benkei pun juga melayangkan seluruh pukulan-pukulan dahsyatnya ke arah Terano dengan sangat keras sekali. Hingga membuat Terano terlihat sedikit terpental dan sedikit kesakitan. Pada momen ini, Terano sempat terlihat terpojok atau kewalahan ketika menghadapi dua orang petarung terkuat dari geng legendaris Black Dragons generasi pertama. Melihat kehebatan serta kekuatan yang dipertontonkan oleh Waka dan Benkei, seketika Takemichi pun menjadi sangat kagum. Takemichi pun berkata, "Wow, that's amazing," atau "Wow, hebat sekali." Momen pun kini berpindah. Kali ini terlihat Sano Manjiro alias Maiki, yang sejak awal kedatangannya sama sekali tidak bergerak dari posisinya berdiri, dan juga sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Karena penasaran, Koko pun sekali lagi mencoba untuk bertanya kepada Maiki. Koko berkata, "Maiki, apa kita akan terus berdiam saja melihat semua ini? Jika terus dibiarkan seperti ini, kemungkinan besar Brahmanlah yang akan memenangkan pertarungan antara ketiga geng besar penguasa Tokyo ini." Tentu saja Koko berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Di momen ini memang geng Brahman terlihat sedang berada di atas angin dan terlihat sedang unggul dibanding kedua geng lainnya. Apalagi duet atau pasangan terkuat dari geng legendaris Black Dragons saat ini berhasil membuat Terano Minami yang tidak tertandingi sampai terpojok. Sedangkan di sisi lain, seluruh anggota geng Kanto Manji saat ini sedang kewalahan ketika menghadapi para anggota eksekutif dari geng Rokuara Tandai lainnya, seperti Ran, Rindo, Mochizuku Kanji, dan juga Kakucho. Namun lagi-lagi Maiki menjawab semua pertanyaan Koko ini dengan sangat tenang sekali. Di momen ini Maiki berkata, "Is that so?" Atau "Really?" Kalimat ini jika ditranslate ke bahasa Indonesia mempunyai sebuah makna yang sama, yaitu apakah benar begitu? Momen pun kini berpindah kembali menuju pertempuran sebelumnya antara Terano, Waka, dan juga Benkei. Kali ini terlihat Terano yang kewalahan akhirnya mulai membuka seragamnya dan mulai membicarakan tentang masa lalunya kepada Waka dan juga Benkei. Terano berkata, "Pada usia 12 tahun, aku sudah membunuh sosok ayah yang selalu merawat dan membesarkanku sepenuh hati. Kemudian saat umur 14 tahun, rumahku diserang secara mendadak oleh geng rival yang ada di kotaku. Dalam kejadian penyerangan itu, ibu kandung dari Terano Minami pun bahkan sampai harus terbunuh di tempat.
Tidak lama berselang, Terano pun kini memperlihatkan semua bekas luka tembakan yang ada di sekitar leher dan juga dada sebelah kirinya. Namun entah kenapa, di momen ini ekspresi Terano pun seketika berubah menjadi sangat aneh. Semua itu terjadi karena dirinya tidak bisa menerima jika harus dikalahkan oleh Wakasa dan juga Arashi Keizo. Melihat ekspresi aneh dari Terano Minami, Takemichi yang sejak tadi hanya melihat dari kejauhan akhirnya menyadari sesuatu. Ekspresi aneh yang ditunjukkan oleh Terano ini adalah ekspresi yang sama dengan ekspresi wajah dari Sano Manjiro ketika dirinya jatuh ke dalam Dark Impulsivity miliknya. Dari sini Takemichi pun sadar jika selain Mikey, Terano pun mempunyai Dark Impulsivity-nya sendiri. Di panel selanjutnya, nampak Terano yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Dia pun kemudian mulai berlari ke arah Waka dan Benkei, dan mulai menyerang mereka berdua dengan pukulan pembelah planetnya tanpa berhenti, sambil berteriak, "Vivo!" Setelah menerima semua serangan dahsyat dari Terano tersebut, Waka pun akhirnya tumbang juga, dan langsung berlutut tak berdaya di hadapan Terano Minami. Begitu pula dengan Benkei. Dirinya kini sudah tidak sanggup lagi berdiri, dan akhirnya malah jatuh dan pingsan di hadapan Terano yang tidak tertandingi. Di momen ini Terano pun berkata, jika hanya mereka yang disukai oleh kekerasan atau keganasanlah yang bisa merasakan dan mempunyai kekuatan sebesar ini. Benar kan Mikey? Ternyata dari sini akhirnya terungkap, Mikey dan Terano sama-sama menyadari jika mereka berdua memiliki kekuatan hebat yang berasal dari Dark Impulsivity milik mereka. Melihat dua orang sahabatnya terluka parah dan akhirnya bisa dikalahkan oleh Terano Minami, seketika Akashi Takeomi sang dewa perang pun terlihat sangat kaget sekaligus panik. Pada panel selanjutnya, terlihat Senju yang berteriak sangat kencang dari kejauhan. Senju pun langsung berlari dan berdiri di depan Waka yang sudah tidak sanggup bertarung lagi. Senju sempat meminta maaf kepada Wakasa karena dirinya tidak bisa menepati janjinya untuk tidak terlibat lebih jauh lagi dalam pertempuran kali ini. Di momen ini, akhirnya Senju mulai serius dan berkata sesuatu kepada Terano Minami. Aku sendirilah yang akan menghadapimu dan mengalahkanmu di sini. Melihat ekspresi dan amarah dari Kawaragi Senju, seketika Terano pun terlihat sangat bahagia sekali. Inilah yang selama ini sudah dinantikan oleh Terano. Akhirnya pemimpin tertinggi dari geng Brahman mau terlibat secara langsung dan bertarung dengan serius melawan dirinya. Terano pun kemudian menantang Senju untuk mulai menyerangnya. Dan dengan ini pertarungan antara dua dewa terkuat penguasa Tokyo pun kini sudah dimulai. Wow, menarik banget bukan? Semua cerita dan juga adegan baku hantam yang ada pada chapter 228 ini benar-benar sebuah karya luar biasa yang telah diciptakan oleh Ken Wakui Sensei. Tidak ada yang menyangka jika pasangan atau duet terkuat dari geng legendaris Black Dragons generasi pertama pada akhirnya benar-benar bisa dikalahkan oleh seorang Terano South, bukan orang lain. Walau pada awalnya Wakasa dan juga Arashi Keizo berhasil membuat Terano terpojok, namun dalam pertempuran ini Terano mampu masuk ke dalam mode Dark Impulsivity miliknya, serta membangkitkan kekuatannya yang terpendam. Hebatnya, ternyata hampir semua orang di manga baku hantam Tokyo Revengers ini mempunyai sebuah kekuatan super yang terpendam di dalam diri mereka. Dan ketika kekuatan tersebut bangkit, maka akan meningkatkan kekuatan tempur dari karakter tersebut dengan sangat drastis. Hal yang membuatnya menarik adalah, ternyata trigger untuk membangkitkan kekuatan Dark Impulsivity ini adalah gangguan mental dari karakter tersebut. Ada beberapa karakter utama yang memiliki Dark Impulsivity seperti ini. Contoh mudahnya adalah Kazutora, Izana, Mikey, dan juga Terano South. Semakin berat gangguan mental yang mereka alami, maka semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan oleh Dark Impulsivity miliknya tersebut. Oh iya, pada akhir chapter 228 ini, akhirnya kita bisa melihat kembali wujud petarung dari seorang Kawaragi Senju. Inilah yang selama ini selalu dinantikan oleh para penggemar manga baku hantam ini. Karena sebenarnya tanpa disadari, setelah chapter 216 terbit, atau setelah identitas Kawaragi Senju yang ternyata seorang perempuan diungkap, desain dari karakter Senju pun berubah menjadi sangat feminim. Akibatnya, Senju pun kehilangan citra atau image-nya sebagai seorang pemimpin tertinggi, sekaligus pemimpin terkuat dari geng Brahman. Tapi berkat kekalahan Wakasa dan juga Arashi Keizo, Senju pun kini kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Pasti banyak banget yang penasaran,
mengenai bagaimana cara Senju bisa menjadi seorang petarung wanita yang terkuat dan menjadi salah satu dari 3 monster terkuat penguasa Tokyo. Namun ironisnya, kondisi saat ini masih hujan lebat dan Senju masih menggunakan seragam geng Brahman miliknya. Vision atau penglihatan masa depan Takemichi juga sebenarnya belum benar-benar terjadi. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi kali ini lawannya adalah seorang berandalan terkuat yang tidak segan-segan membunuh lawan-lawannya. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa dibahas dari chapter 228 ini. Tapi karena videonya sudah terlalu panjang, oleh karena itu sisanya akan dilanjutkan pada video breakdown chapter 228 yang akan diupload pada hari Kamis. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.